Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini adalah sambungan videoku yang berberes kemarin ya teman-teman. Nah, ini durasinya karena panjang jadi aku bagi dua gitu ya. Nah, selesai aku membersihkan tempat tidur kemarin itu, aku lanjut aja buat berberes, mencuci gelas-gelas kotor yang ada di wastafel ini ya teman-teman. Aku tuh orangnya nggak bisa ya teman-teman lihat ada barang-barang kotor di atas wastafel ini. Dan kalau ada kayak gelas anak-anak habis minum itu, aku langsung cuci bersih gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya di atas wastafel ini ada air tergenang, nanti yang ada itu lalat pun cepat datang loh teman-teman. Aku juga nggak paham itu lalat datangnya dari mana, padahal rumah itu udah aku bersihkan, udah nggak ada yang berbau. Jadi lalat itu masih suka aja datang ya teman-teman. Nah, ini lanjut setelah aku berberes di wastafel itu, habis nyuciin gelas, ini aku mau nyetrika ya teman-teman. Nah, ini cucian yang pagi aku cuci, alhamdulillah udah kering untuk cuciannya. Ini lanjut aja mau aku setrika. Ini aku mau buka-bukain dulu untuk angerannya, jadi biar nanti pas nyetrika yang itu enak ya teman-teman. Kalau pakai anger itu nanti pas nyetrika itu yang ada nanti angernya itu bersatu padu dengan anger yang lain, jadi agak susah buat ditarik gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tuh kalau nyetrika setiap hari ya teman-teman, jadi jangan bosan-bosan liatin video aku, kebanyakan juga nyetrika dan nyucinya. Nah teman-teman di rumah tim yang mana nih kalau kainnya udah kering, tim yang setrikaan atau tim yang dilipat aja? Kalau aku orangnya tim setrikaan ya teman-teman, jadi kalau kain jemuran aku tuh udah kering lanjut aku setrika. Itu juga suatu caraku buat supaya kainnya itu nggak menumpuk-numpuk ya teman-teman. Dan aku tuh kalau misalnya udah aku tumpuk, besoknya baru aku setrika, jadi aku tuh agak mager buat ngerjainnya teman-teman, karena kalau kain yang udah ditumpuk gitu nanti buat nyetrikanya itu betul-betul menggunakan tenaga, dia itu lecek gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas kita angkat gini langsung kita setrika, jadi untuk nyetrikanya itu nggak terlalu kusut gitu ya teman-teman, jadi kita itu nggak terlalu menekan dan nggak terlalu mengeluarkan tenaga. Nah, aku juga tim yang setrikanya itu sampai ke pakaian dalam ya teman-teman. Nah, jangan salpok ya teman-teman, liatin aku kalau nyetrika itu setiap hari dan nyucinya juga setiap hari. Nah, aku tuh udah kayak buka laundryan di rumah aja teman-teman. Kadang-kadang tetangga pun suka heran karena setiap hari lihat aku selalu ngejemurin kain dan setiap hari selalu liatin aku nyetrika. Nah, aku tuh orangnya nggak suka ya teman-teman lihat pakai yang bertumpuk-tumpuk di atas kursi atau di kamar. Aku orangnya tipenya nggak bisa ya teman-teman lihat barang yang bertumpuk-tumpuk gitu. Makanya daripada mood aku nantinya nggak bagus lihat barang bertumpuk seperti itu, lebih baik aku kerjakan ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau udah lihat pakai yang bertumpuk, jadi nanti mood aku tuh jadi bawaannya pengen marah terus ya teman-teman, karena kepikiran itu kain nggak selesai mau dikerjakan. Nah, aku selalu seperti ini ya teman-teman, jadi aku tuh jam setengah 12 atau sekitaran jam 12 itu aku udah mulai ngangkatin kain karena udah kering gitu, jadi aku udah mulai juga nyetrika. Nah, nanti selesai ngantar abang Razik pulang sekolah aku baru bisa santai gitu teman-teman, bisa sedikit berbaring meluruskan pinggang, bisa scroll-scroll HP, bisa main sama adik Rafiq. Nah, makanya aku tuh suka bekerja itu lebih awal ya teman-teman, jadi nanti santainya pun bisa lebih awal juga.
Tapi kadang tuh aku suka bingung teman-teman, kalau misalnya pekerjaan aku semuanya udah selesai, terus ada Rafiq tidur siang, jadi aku tuh kadang suka bingung sendiri loh teman-teman, nggak tahu lagi apa yang mau aku kerjakan, karena pekerjaan aku tuh semua kan udah aku selesaikan di pagi hari atau sebelum ada Rafiq tuh tidur siang. Nah terkadang aku untuk mengisi kebingungan atau kekosongan aku kadang bermain sosial media ya teman-teman, dan aku kadang itu suka nontonin juga video atau YouTube teman-teman yang lagi beberes juga. Nah kadang-kadang aku juga suka scroll resep masakan di YouTube ya teman-teman, sambil aku baring-baring sambil aku nungguin si adik Rafiq tidur. Alhamdulillah ini setrikanku udah selesai semua, udah kelar. Nah itu udah aku bagi-bagi ya teman-teman, bajunya anak-anak, bajunya aku, baju nenek anak-anak, dan juga pakaian adik aku. Nah itu lanjut, itu tadi aku pas nyusuninnya nggak aku videoin ya teman-teman. Nah ini setelah nyetrika lanjut ya, aku bongkarin kamar atau mengganti spray kamar anak-anak ya teman-teman. Nah beginilah teman-teman kondisi kamarnya anak-anak. Sebetulnya di kamar ini dulu ada kasur yang ukuran 180 x 200 itu teman-teman. Cuma karena kalau pakai kasur itu nanti yang bisa tidur di kamar itu cuma berdua ya teman-teman. Karena kan di kamar ini yang tidur 3, yaitu omnya anak-anak, abang Rafa dan abang Razik. Jadinya aku pindahin aja untuk kasur besar itu ke kamar belakang, dan aku susunin aja 3 kasur kecil-kecil di kamar ini biar mereka itu bisa muat tidur bertiga, dan di situ biar mereka itu satu orang satu kasur gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku alasin dulu juga dengan sofa bed itu kayaknya teman-teman, yang aku beli kayak dari busa gitu, jadi bisa berlipat-lipat gitu. Jadi aku lapisin aja biar nggak terlalu tipis, dan biar nggak terlalu ke lantai langsung untuk mereka tidur, karena kan tilam-tilam ini tipis-tipis semua ya teman-teman, jadi kasihan juga ya kan kalau nggak dialasin itu, jadi takutnya nanti dingin ya. Ditambah lagi kan kamar ini juga ada AC, makanya itu biar agak tebal sedikit, biar agak tinggi, jadi aku lapisin dengan sofa bed yang bertingkat itu. Nah ini untuk kasur anak-anak aku pakai alas yang double strip ya, maksudnya yang double apa ya namanya ini ya, yang pakai setting gini loh teman-teman. Jadi kalau mereka tidur itu lasak kan, nggak lepas itu sarungnya dari kasurnya. Padahal kalau misalnya mereka itu tidur di kamar belakang, jadi di kamar ini nggak terlalu sempit ya teman-teman, tapi entah kenapa mereka itu nggak suka tidur di kamar belakang. Kata alasannya sih kalau aku suruh mereka tidur ke kamar belakang, alasannya itu katanya panas, di kamar belakang itu nggak ada AC, padahal di kamar belakang itu juga ada kipas angin gitu ya teman-teman. Nah kalau si abang Raja misalnya pulang bulanan, jadinya kan di kamar itu nggak bisa ya teman-teman berempat, alhasil harus ada yang ngalah salah satu, atau si abang Raja yang tidur di atas kursi luar, atau kadang-kadang itu omnya yang ngalah. Pokoknya tergantung mereka ya teman-teman. Tapi di sini abang Raja yang suka tidur di kursi luar, katanya lebih enak aja, mungkin karena dia tidurnya sendiri jadi lebih lapang gitu ya teman-teman. Nah kalau saat ini karena si abang Raja pulang bulanan, nah dan kebetulan juga nenek dan kakeknya ada di sini ya teman-teman, jadinya yang mengalah di sini si adik Razik yang tidur dengan neneknya di luar. Nah ini lanjut ya, aku juga gantiin spray yang satu lagi. Nah kalau untuk ini aku lapis 2 untuk tilamnya ya teman-teman, itu ada tilam tebal di bawahnya, terus aku lapisin lagi dengan tilam yang tipis ini. Biasanya sih kalau teman-teman jarang kan lihat aku gantiin spray di kamar ini, kadang-kadang aku minta tolong sama adek buat gantiin spray di kamar ini. Nah
seperti yang aku bilang ya teman-teman, kita nih sebagai seorang ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengatur waktu ya teman-teman. Nah kadang-kadang aku tuh kalau bongkarin spray nggak sekaligus ya teman-teman. Kadang aku bongkarin dulu spray yang di kamar aku, jadi besok baru aku bongkarin spray di kamar anak-anak. Jadinya untuk cucianku nggak terlalu menumpuk gitu ya teman-teman, karena kan udah aku bagi dua untuk penggantian spraynya. Tapi untuk kali ini aku gantinya sekaligus ya teman-teman. Kebetulan kan dari pagi aku juga nggak ada kerjaan, aku juga nggak masak, jadi aku nggak terlalu capek banget untuk hari ini. Di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu. Teman-teman di rumah, apa kabarnya hari ini? Apakah udah berberes rumah? Atau teman-teman masih mageran? Kalau yang lagi mageran, mudah-mudahan ya setelah melihat video aku ini jadi termotivasi juga buat berberes atau bersih rumahnya. Nah ini tadi pas aku masukin si tilam ke dalam spraynya, karena tilamnya itu tipis ya teman-teman, jadinya itu berbelit-belit untuk tilamnya di bagian dalamnya. Aku tadi pun juga salah masangnya teman-teman. Alhasil aku kepayahan sendiri buat melurusin itu si tilam yang ada di dalam sarung kasur itu. Nah jadinya tadi tuh aku buka lagi, aku halusin ulang lagi untuk tilamnya. Dan ini sebetulnya untuk alasnya ini untuk kasur yang tebal ya teman-teman, jadi cantik, dia bagus. Ini karena kasurnya itu tipis-tipis ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadinya untuk alasnya itu nggak rapi gitu. Semoga aja ya video aku ini bisa menghibur teman-teman semua, dan ambil aja ya teman-teman manfaat atau nilai-nilai positif dari video aku ini. Video aku ini hanya video seorang ibu rumah tangga yang membagikan aktivitasku setiap hari ya teman-teman, pekerjaan aku setiap hari, yang mana pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak lepas dari memasak, dari berberes, pokoknya yang berbaur dengan pekerjaan rumah ya teman-teman. Nah jangan bosan juga liatin video aku yang selalu di dalam rumah. Aku tuh jarang juga keluar rumah ya teman-teman. Aku juga termasuk salah satu mak-mak rumahan ya teman-teman. Kalau untuk bersosialisasi dengan tetangga, paling aku pas lewat ngantar anak sekolah atau ngantar anak ngaji, pas nampak itulah baru aku say hello ya teman-teman. Kalau untuk aku yang nongkrong di rumah tetangga itu nggak pernah ya teman-teman, karena aku memang nggak suka juga bertandang gitu ya. Nah ini udah selesai beberes, aku lanjut ya teman-teman. Ini aku mau bawa si adik Rafiq lagi ke klinik, karena adik Rafiq tuh nggak mau makan karena sariawannya itu ya teman-teman. Nah jadi aku khawatir juga, dan aku bawa lagi si adik Rafiq ke klinik. Dan alhamdulillah si adik Rafiq sampai di klinik itu langsung dikasih obat lagi. Obat yang kemarin juga dihabisin, terus cuma ditambahin untuk obat semprot sariawannya ya teman-teman. Dan alhamdulillah beberapa kali pakai untuk obat semprot itu adik Rafiq udah mulai mau makan, walaupun nggak banyak ya teman-teman. Itu pun aku ngasih makannya dengan susah payah juga ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ada sedikit yang masuk ke dalam perutnya, jadi adik Rafiq itu nggak terlalu lemas ya teman-teman. Nah ini juga rumah sakit dimana adik Rafiq lahir ya teman-teman. Nah sambil nunggu adik Rafiq antrian dipanggil ke ruang dokter, di sini adik Rafiq itu main-main dulu ya teman-teman. Nah di situ banyak banget permainannya, ada perosotan, ada kuda-kudanya juga. Pokoknya bikin anak-anak itu nyaman dan betah ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.